Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Swords. Artinya di sini memang pembacaannya tidak begitu baik buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis ini, tetapi setidaknya di sini kamu masih bisa yang namanya mengantisipasi daripada hal-hal yang kurang baik tersebut. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung ke pokok inti permasalahannya. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020, di sini yang pertama adalah kamu itu kadang berpikir orientasinya terlalu ke depan. Kenapa saya katakan orientasinya terlalu ke depan? Karena di sini kamu berpikir nanti bakal seperti apa ya kehidupan kamu setelah ini. Nanti bakal gimana ya, sesuai harapan atau tidak, berhasil atau tidak. Jadi kayaknya memang banyak sekali hal-hal yang sepertinya di hari Kamis ini terlalu kamu khawatirkan begitu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, kamu terlalu dilingkupi oleh rasa was-was. Terlalu dilingkupi oleh rasa kekhawatiran. Takut ngecewain orang lah, takut gagal lah, takut inilah, takut itulah. Seakan-akan ketakutan-ketakutan itu semakin besar. Sehingga memang di hari Kamis ini tidak terlalu berjalan mulus buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Tetapi walaupun demikian, walaupun ada rasa kekhawatiran, walaupun ada rasa ketakutan, tetapi di sini hal positifnya apa? Hal positifnya adalah di antara kedua kartu ini, kamu masih bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan kamu di hari ini. Jadi walaupun kamu dilingkupi oleh kekhawatiran, dilingkupi oleh rasa was-was, dilingkupi ketakutan nanti bakal seperti apa, nanti bakal bagaimana, tetapi di sini bicara soal pekerjaan, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sangat baik. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah daripada segi keuangan, di sini memang cukup safe, cukup aman, tidak ada masalah. Walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada rasa was-was nanti di bulan November akan seperti apa, tetapi di sini daripada segi keuangan masih cukup aman, setidaknya sampai dengan akhir Oktober tahun 2020 nanti. Nah, kemudian yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan. Bicara kalau soal masalah hubungan asmara, di sini tentunya antara kamu dengan pasangan ada sebuah sekat-sekat yang saling menyakitkan. Kenapa saya katakan ada sekat-sekat yang saling menyakitkan? Pasangan kamu menancapkan luka kepada diri kamu dan kamu menerima luka itu begitu saja tanpa kamu tolak. Artinya apa? Walaupun kamu disakiti, kamu itu bisa terima-terima aja gitu loh. Gak ada rasa berontak, gak ada rasa ingin melampiaskan dan sebagainya. Jadi apa? Terkadang yang menjadi kelemahan daripada sisi asmara kamu di hari Kamis ini adalah ketika pasangan kamu ngecewain kamu, ketika pasangan kamu memberikan rasa kecewa kepada kamu, kamu pasrah-pasrah saja. Dan di sini memang kenapa kamu lakukan itu? Karena kamu nggak mau ribut terlalu lama dengan pasangan. Jadi walaupun kamu terluka, walaupun kamu sakit, tetapi di sini kamu masih tetap untuk menerima rasa sakit tersebut. Jadi seperti ini gambaran kamu di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune.
Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords. Oke, yang pertama daripada kondisi keuangan kamu di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 ini, kondisi keuangan kamu grafiknya meningkat. Artinya apa? Ada sebuah peningkatan yang cukup signifikan daripada kondisi keuangan kamu. Dan di sini memang sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020 akan ada berbagai rezeki-rezeki yang akan kamu dapatkan, baik secara materi maupun non materi. Dan di sini memang kondisi keuangan kamu di tanggal 20 sampai dengan nanti di tanggal 30 Oktober tahun 2020, kondisi rezeki kamu akan dalam kondisi yang sangat baik. Sehingga apa? Sehingga ketika kondisi tersebut sudah mulai membaik, maka di sini kamu juga harus bisa melepaskan apa saja yang membuat kamu mengeluarkan banyak uang. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu perlu sebaiknya kamu singkirkan supaya tidak mengganggu neraca daripada kondisi finansial kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua bicara soal masalah pekerjaan dan usaha. Di sini bisa saya katakan usaha kamu perlahan-lahan juga menjelang akhir tahun 2020 kondisinya cukup stabil, cukup stagnan. Tidak ada kenaikan yang signifikan dan juga tidak ada penurunan. Artinya flat datar begitu saja. Tetapi di sini nanti kalau bisa saya katakan menjelang tahun 2021 harus ada inovasi-inovasi daripada pekerjaan dan usaha kamu. Supaya apa? Supaya kamu tidak merasakan jenuh berada di dalam sisi pekerjaan kamu yang gini-gini aja. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan. Di sini kalau bisa saya katakan yang terkadang hubungan asmara itu saling mengusahakan. Kenapa saya katakan hubungan asmara itu saling mengusahakan? Ya namanya juga usaha gitu loh. Jadi terkadang bisa sesuai dengan harapan, terkadang juga tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi intinya apa? Intinya daripada usaha-usaha yang kamu lakukan, maka kamu yang pertama harus bersabar menghadapi sifat pasangan kamu yang terkadang melukai perasaan kamu. Walaupun begitu, kamu harus tetap maju terus, lanjut terus, walaupun ada kerumitan untuk memahami daripada pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Shadow Shade. Oke, di sini pembacaannya juga sepertinya nggak terlalu baik ya, tetapi di sini saya mencoba mengulik sisi-sisi yang baik daripada kamu yang punya zodiak Pisces. Yang pertama seharusnya di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 kamu itu nggak seharusnya khawatir secara berlebihan. Kenapa saya kayak katakan kamu nggak seharusnya khawatir berlebihan? Karena di sini yang harus kamu pahami adalah Tuhan itu sudah menjamin kehidupan kamu. Maka dari itu kamu harus yakin dan terus berikhtiar. Berikhtiar dengan cara bagaimana? Berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan kamu semampu kamu, sekuat kamu. Upaya-upaya kamu memang saat ini belum menampakkan hasilnya. Tetapi jika kamu terus berupaya, terus berusaha, tentunya nanti akan mendatangkan hasil yang bagus. Maka dari itu yang pertama kamu harus tetap berikhtiar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu mau khawatir, kamu mau was-was, kamu mau takut seperti apapun, kalau kamu tidak berupaya untuk menyelesaikan masalahnya, ya masalah ini nggak akan selesai. Khawatir boleh, takut boleh, ada rasa was-was boleh. Tetapi usahakan itu semua jangan terlalu berlebihan. Yang kamu butuhkan saat ini adalah CTA, call to action. Bagaimana caranya untuk masalah ini bisa segera terselesaikan. Masalah ini dari mana? Dari pasangan kamu, dari keluarga kamu, dari pekerjaan kamu. Semuanya numpuk jadi satu. Saya paham ini berat, tetapi kamu pasti bisa. Kamu harus yakin bisa. Kamu jangan ragu sama kemampuan kamu itu, kamu jangan ragu. Kamu harus bisa bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi.
Pusing, iya pusing memang. Tetapi di sini kamu harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan di sini sisi positifnya adalah daripada sisi keuangan di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 kondisinya masih cukup bagus, masih cukup aman dan masih cukup lancar. Tetapi masalah-masalah yang saya sebutkan di awal tadi sepertinya memang masih belum bisa untuk kamu selesaikan sampai dengan saat ini. Tetapi apapun itu, yang terpenting adalah kamu terus berikhtiar, terus berusaha, terus berupaya. Bagaimana caranya supaya masalah-masalah tersebut bisa terselesaikan dengan segera. Dan itu yang harus bisa kamu lakukan. Kamu pasti bisa kok. Nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Percaya sama kemampuan kamu dan kemudian selebihnya pasrahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada diri kamu. Yakin dan tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Oke, sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Aries, dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Cup. Oke. Yang pertama, daripada sisi keuangan ada kartu Knight of Pentacles, artinya kondisi keuangan kamu di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 di sini kondisinya masih cukup lancar, masih cukup bagus. Tetapi memang di sini terkadang ada beberapa hal yang dimana harus memaksa kamu untuk mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak daripada biasanya. Tetapi walaupun begitu, secara kondisi keuangan, secara kondisi finansial, kesehatan keuangan kamu masih sangat-sangat terjaga sampai dengan hari ini, hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Itu yang pertama daripada sisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua bicara soal sisi pekerjaan. Daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha kamu, wirausaha kamu, di sini sepertinya juga bisa terselesaikan dengan baik. Juga bisa hari ini setiap kewajiban, setiap beban yang kamu dapatkan daripada sisi pekerjaan maupun usaha kamu, semuanya bisa kamu selesaikan dengan baik. Walaupun memang di sekeliling kamu ada masalah-masalah yang perlahan-lahan mulai menerpa daripada sisi usaha maupun daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi di sini walaupun ada cobaan, walaupun ada rintangan, kamu bisa melintasi rintangan-rintangan yang ada daripada sisi usaha maupun pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, daripada sisi perasaan, terkadang kamu hampir sama satu frekuensi dengan zodiak Pisces, yaitu terkadang rasa khawatir kamu ini juga terlalu berlebihan. Karena apa? Kadang khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Sehingga apa? Sehingga kamu takut melangkah. Takut melangkah karena apa? Karena kamu takut salah arah. Takut kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Takut ada rasa luka. Takut ada rasa kecewa. Sehingga apa? Rasa ketakutan-ketakutan kamu itu seakan-akan sudah pendarah daging di dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu sulit untuk menerima diri kamu sendiri. Nah, ketika kamu sulit untuk menerima diri kamu sendiri, maka ini akan berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Kalau kamu sendiri saja sulit untuk menerima diri kamu sendiri, bagaimana orang lain bisa menerima kamu? Apalagi ada masa lalu yang masih membayang-bayangi diri kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu mau belajar tetapi masih menyimpan masa lalu. Maka dari itu di sini rasa takut kamu, rasa was-was kamu terhadap masa lalu yang saat ini melingkupi kamu harus bisa dikendalikan. Harus bisa disingkirkan. Jangan biarkan masa lalu kamu merusak, mendistraksi diri kamu terlalu dalam. Karena apa? Kalau kamu terlalu membiarkan masa lalu itu merusak diri kamu, maka kamu gak akan maju-maju. Yang ada apa? Setiap langkah kamu ada rasa ketakutan bayang-bayang masa lalu. Maka dari itu ketegasan perlu kamu tingkatkan, terutama di
bulan Oktober tahun 2020 ini. November, Desember, usahakan masa lalu yang buruk harus bisa kamu hapus, harus bisa kamu hilangkan. Kemudian yang terakhir di sini sebagai catatan paling penting adalah berpikir soal masa lalu itu boleh, apalagi soal asmara, tetapi usahakan jangan kembali lagi. Karena apa? Kalau kamu kembali lagi, maka kisah yang sama akan terulang kembali. Dan ini harus bisa kamu jadikan catatan, harus bisa kamu jadikan kewaspadaan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries. Oke, kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, kita akan membahas buat kamu yang punya zodiak Taurus. Buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Death. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Taurus? Yang pertama, kamu harus berhati-hati. Kenapa saya katakan kamu harus berhati-hati? Karena di sini kalau bisa saya katakan yang pertama daripada kondisi keuangan, sepertinya ada beberapa hal yang harus betul-betul kamu perhatikan. Yang pertama, secara pemasukan di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 ini cukup terjaga dengan bagus. Akan tetapi, jika kamu tidak berhati-hati secara sisi pengeluaran, maka di sini kantong kamu juga akan jebol. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini kamu butuh sekali kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lama itu sepertinya sudah mulai habis. Contoh kalau kamu perempuan, make up dan segala macam sudah mulai habis. Sehingga apa? Di sini kamu harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, usahakan di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa memprioritaskan daripada sisi pengeluaran kamu. Mana yang harus kamu keluarkan terlebih dahulu, mana yang akan kamu penuhi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya cakupan daripada sisi keuangan kamu ini bisa membaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan. Daripada sisi pekerjaan, apakah ada masalah? Iya, saya katakan ada masalah. Tetapi masalah di sini sumbernya adalah bukan dari kamu. Sumbernya adalah daripada lingkup pekerjaan kamu. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, kamu memang sudah melakukan yang maksimal daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi teman-teman kamu, apakah dia juga sudah melakukan hal yang sama dengan kamu? Sepertinya tidak. Karena apa? Di sini kamu sudah memberikan yang terbaik di tempat kerja kamu, tetapi teman-teman kamu di sini justru malah yang menghancurkan semuanya. Ada kartu The Death. Kamu sudah membangun dengan susah payah pekerjaan kamu dengan sangat baik, tetapi apa? Justru teman-teman kamu yang menghancurkan semuanya. Sehingga apa? Ini jangkrik banget. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus bisa memilih-milih teman, mana teman yang bisa diajak kerjasama, terutama daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, apabila kamu berwirausaha. Apabila kamu Taurus yang berwirausaha, di sini sepertinya memang hati-hati dengan beberapa kompetitor-kompetitor yang akan bersaing secara buruk. Artinya apa? Ada beberapa kompetitor-kompetitor yang sudah mulai berusaha menjatuhkan kamu. Maka dari itu di sini saya katakan kamu harus berhati-hati dengan kompetitor tersebut. Jangan sampai kamu itu jatuh karena dijatuhkan oleh kompetitor kamu. Kamu harus tetap selalu kuat. Makanya di sini ada kartu The Death juga. Harus berhati-hati. Dan yang terakhir, bicara soal masalah asmara dengan pasangan juga harus berhati-hati. Karena apa? Yang pertama, bicara soal ego, bicara soal emosi. Kamu dengan pasangan kamu ini sama-sama meninggi, sama-sama tinggi egonya, sama-sama besar emosinya. Jadi apa? Mau tidak mau antara kamu dengan pasangan itu harus ada pihak yang non-represif. Harus ada pihak yang berani mengalah. Kalau kamu nggak bisa mengalah, ya seharusnya pasangan kamu yang ngalah dong.
Kalau keduanya sama-sama nggak bisa ngalah, api ketemu api, kebayang bakal terjadi seperti apa. Dan di hari Kamis ini sangat potensial sekali hal itu terjadi. Makanya di sini saya selalu katakan kepada kamu semuanya, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya justru berharap semoga hal ini nggak terjadi. Semoga hal ini nggak resonate sama kamu. Tetapi ketika ada hal yang baik, ada hal yang positif, ada hal yang membahagiakan, saya sangat berharap sekali itu resonate dengan kamu. Tetapi di sini saya harus objektif, harus saya sampaikan. Maka dari itu di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus, di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, kamu harus betul-betul berhati-hati. Saya katakan sekali lagi, buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus betul-betul berhati-hati. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Wands. Oke, bicara soal kondisi keuangan, sisi positif kamu adalah ketika kondisi keuangan kamu dalam kondisi kritis seperti apapun, sisi positifnya adalah kamu masih tetap memikirkan jalan Tuhan untuk melancarkan keuangan kamu. Yaitu apa? Bersedekah. Artinya apa? Ketika kondisi dompet kamu sudah tipis tinggal 1 lembar, kamu selalu bisa bersedekah. Untuk apa? Untuk melancarkan daripada sisi rezeki kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan dengan sedekah, di situ akan melancarkan hal-hal daripada sisi rezeki kamu. Dan di sini saya katakan perlahan-lahan di hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, daripada segi keuangan sudah mulai lancar. Walaupun secara jumlah tidak terlalu besar, tetapi setidaknya kelancaran-kelancaran daripada sisi keuangan kamu ini harus bisa kamu syukuri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara soal pekerjaan ataupun soal usaha. Di sini ada kartu Ace of Wands. Yang artinya apa? Kamu sudah bisa melepaskan diri daripada jeratan-jeratan rekan kerja yang toksik. Rekan kerja yang akan menghambat kamu. Dan di sini kamu bisa lebih survive dengan diri kamu sendiri. Artinya apa? Toh juga tanpa mereka pekerjaan kamu juga akan selesai. Sehingga apa? Di sini kalau bisa saya katakan, kamu sudah mulai bisa menghindari masalah-masalah daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, mungkin pertanyaannya adalah kenapa sih kok Gemini ini orangnya sok tegar? Pura-pura baik saja padahal secara perasaan itu tidak baik-baik saja. Karena yang pertama, secara hubungan asmara, Gemini ini orangnya pantang untuk nyusahin pasangan. Artinya apa? Walaupun dia disakiti berkali-kali sama pasangan, dihianati berkali-kali sama pasangan, dia masih tetap sabar. Karena apa? Karena dia masih punya keyakinan akan ada kupu-kupu setelah kepompong. Jadi memang di sini metamorfosa daripada zodiak Gemini itu seperti itu. Dia tetap bertahan dengan rasa sakitnya sampai akhirnya dia yakin akan menjadi kupu-kupu yang bahagia. Jadi di sini mungkin ini bisa dikatakan bucin sih, bucin, tetapi di sini bucinnya itu positif gitu loh. Nah, di sini pertanyaannya akan sangat tega sekali kalau kamu punya pasangan zodiak Gemini, kemudian kamu sia-siakan. Karena apa? Gemini kalau sudah sayang dengan satu orang, sudah setia dengan satu orang, maka dia akan komitmen betul-betul. Maka dari itu dia pura-pura tegar, pura-pura baik-baik saja. Karena apa? Tidak mau nyusahin pasangannya. Dan ini yang harus dipahami oleh kamu yang punya pasangan zodiak Gemini. Terutama di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Fool. Oke, yang pertama, di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020, kadang kamu itu kayak ngerasa biasa-biasa aja.
dalam sisi hubungan asmara. Kenapa saya katakan kayak ngerasa biasa-biasa aja? Toh juga segala bentuk pengorbanan kamu tidak ada apresiasi daripada pasangan kamu. Artinya apa? Di sini kamu sudah bekerja keras, sudah memperjuangkan pasangan kamu, sudah berusaha untuk menjaga perasaan pasangan kamu. Tetapi apa? Pasangan kamu itu biasa-biasa aja sama kamu. Sifat sikapnya ke kamu itu B aja. Nggak ada sesuatu yang kamu harapkan daripada sifat pasangan kamu. Jadi di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 ini sepertinya kamu kayak ngerasa hari ini biasa-biasa aja. Terkadang memang kamu berpikir buat nyerah, tetapi nggak bisa. Karena apa? Sebagai manusia biasa maksudnya, pengen nyerah itu hal yang wajar. Tetapi di sini kamu nggak bisa untuk menyerah. Jadi seakan-akan memang di sini kecerobohan kamu, kecerobohan kamu daripada sisi hubungan asmara adalah kamu terlalu menutupi diri kamu dengan rasa baik-baik saja. Padahal secara batiniah maupun secara lahiriah kamu itu nggak merasa baik-baik saja daripada sisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Usaha kamu, perjuangan kamu itu tidak ditanggapi dengan positif oleh pasangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini sepertinya urusan pekerjaan dan urusan keuangan ada sesuatu yang membuat kamu sedikit bingung. Ada sebuah kartu Two of Swords yang artinya kamu terjebak dalam suatu dilema yang cukup besar di hari ini. Dan di sini kalau bisa saya katakan hal yang membuat kamu dilema adalah daripada sisi pekerjaan dan keuangan kamu. Dan kalau bicara soal masalah keuangan, sepertinya di sini akan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Sehingga di sini kamu cukup dilema di dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Walaupun secara pekerjaan di sini cukup ada hambatan, tetapi hambatan yang terjadi daripada sisi pekerjaan kamu sebenarnya masih bisalah diselesaikan dengan cukup bagus. Jadi di hari Kamis ini PR kamu dua. Yang pertama adalah daripada sisi asmara kamu, dan yang kedua adalah daripada sisi keuangan kamu. Dan semoga ini bisa menjadi referensi yang baik buat kamu yang punya zodiak Cancer untuk hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Oke, temanya masih sama. Topiknya masih sama. Di hari ini masih memperjuangkan kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Artinya di sini walaupun keadaan saat ini cukup tidak memungkinkan meskipun berat, tetapi di sini kamu harus yakin bahwa ini semua belum terlambat. Maka dari itu kamu harus kuat no hatimu. Untuk apa? Untuk memperbaiki daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini memang fokus kamu di akhir Oktober tahun 2020 adalah daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini ada kartu Page of Swords yang artinya apa? Kamu sedang memperjuangkan kondisi keuangan kamu. Di awal Oktober pengeluaran cukup berat, pengeluaran cukup banyak, sehingga apa? Mau tidak mau hari ini menjelang 10 hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020 ataupun ya 10 hari kurang lah, kamu berusaha keras bagaimana kondisi keuangan kamu ini bisa pulih. Dan ketika kondisi keuangan kamu ini pulih, nanti di bulan Oktober akan lebih enak. Maka dari itu di sini fokus kamu yang paling utama adalah daripada sisi keuangan kamu. Nah, bicara soal kondisi keuangan, tentunya di sini ada kaitannya dengan dua hal. Pertama, pekerjaan, yang kedua adalah usaha. Bicara soal pekerjaan, di sini ada berbagai macam persoalan yang sepertinya di dalam pekerjaan kamu belum bisa terselesaikan. Sehingga apa? Ada pikiran-pikiran yang cukup menghambat pikiran kamu. Dan yang kedua, buat kamu yang berwirausaha, sepertinya di sini secara pemasukan agak sedikit sepi. Sehingga apa? Untuk mendapatkan recovery daripada keuangan tadi sedikit bermasalah.
Dan yang terakhir, bicara soal hubungan asmara kamu dengan pasangan, sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kondisinya masih cukup aman, masih cukup baik-baik saja. Akan tetapi di sini secara tata kelola emosi kamu harus bisa cooling down. Artinya apa? Ketika kamu emosi, lebih baik kamu menjauh daripada pasangan kamu. Karena apa? Kalau kamu sudah emosi itu bahaya, kalap. Maka dari itu usahakan untuk bisa lebih menjaga daripada sisi perasaan pasangan kamu. Begitu pula dengan pasangan kamu, bukan berarti Leo emosional, hanya Leo saja yang menjaga perasaan, tetapi pasangannya juga harus bisa menjaga perasaan Leo. Leo sedang berupaya, maka dari itu disupport, jangan dipancing emosinya. Jadi seperti ini pembacaan kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Sebenarnya saya cukup prihatin ya dengan zodiak Virgo ya. Kapan baiknya gitu ya. Oke, di sini ada kartu Pack of Wands dan di sini ada kartu Four of Swords. Buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini memang banyak sekali orang yang nyuruh kamu sabar, termasuk saya. Saya selalu mengatakan, Virgo kamu yang sabar ya, Virgo kamu yang kuat ya. Terlalu banyak orang yang menyuruh kamu buat sabar. Nah, tetapi di sini kamu itu nggak bisa sesabar apa yang orang lain harapkan. Dan di sini ketika saya mengatakan kamu harus sabar, kamu nggak bisa sabar. Karena apa? Karena di sini tadi ada yang komen di komentar ya, sabar sedang jualan nasi goreng. Dan di sini sepertinya kamu itu orangnya nggak bisa sesabar apa yang sebenarnya zodiak Virgo sesuai dengan karakternya. Karena apa? Karena di sini beban persoalannya terlalu berat. Ada 4 hal. Yang pertama, yang paling utama adalah daripada sisi keuangan kamu. Sisi keuangan kamu ini berat. Karena apa? Kebutuhan kamu banyak. Masa depan kamu juga ditentukan daripada sisi keuangan kamu. Sehingga apa? Sisi keuangan masih menjadi persoalan utama daripada kehidupan kamu. Sisi keuangan menjadi persoalan utama, kemudian ditambah lagi dengan 3 masalah. Yang pertama, daripada sisi masalah asmara. Daripada sisi masalah asmara, di sini seenggaknya kamu itu terlalu terlalu berharap terlalu tinggi, sehingga apa? Sehingga kamu dikecewakan, kamu disakiti, kamu ditinggal pergi, dimanfaatkan dan sebagainya. Jadi di sini hubungan asmara kamu nggak terlalu bagus. 70% Virgo kondisi hubungan asmaranya tidak terlalu bagus. Kemudian bicara soal pekerjaan dan perasaan, sepertinya di hari ini sedikit campur aduk. Pengennya sabar, tetapi kok keadaan gini-gini amat. Tetapi di sini kamu walaupun begitu masih bisa sabar. Seenggaknya sih kamu nggak pura-pura baik-baik saja. Jadi walaupun sabarnya sedikit, tetapi setidaknya kamu masih cukup bisa menutupi itu semua dengan keceriaan yang ada di dalam diri kamu. Tetapi hati-hati ketika kamu terlalu pura-pura baik-baik saja, nanti malah akan jadi permasalahan buat kamu sendiri. Dan ketika masalah ini menumpuk menjadi satu, tentunya di sini kedewasaan kamu sangat diperlukan. Dan sejauh ini kalau bisa saya katakan kamu cukup dewasa kok untuk menyelesaikan ini semua. Hanya saja di sini bicara soal kesabaran, kamu tidak bisa sesabar apa yang orang suruh. Karena apa? Sabar kamu itu terbentuk atas diri kamu sendiri, bukan atas suruhan orang lain. Jadi saya mau bilang kamu sabar, ya hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena apa? Hakikat sabar kamu itu ada di dalam diri kamu sendiri. Oke? Tetap selalu semangat dan harus kuat buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Tower. Oke, hati-hati bro, hati-hati. Dan di sini ada kartu The Chariot. Artinya apa? Artinya di sini memang nggak ada gunanya menyesali, nggak ada gunanya menangis. Contoh, nggak ada gunanya nangisin seseorang yang belum tentu itu menjadi jodoh kamu. Artinya apa? Jangan buang air mata kamu itu sia-sia. Itu yang pertama, jangan buang air mata kamu itu sia-sia untuk hal-hal yang belum pasti kamu dapatkan. Contoh,
Pertama, masalah jodoh buat yang belum menikah tentunya. Jangan terlalu membuang air mata kamu untuk seseorang yang belum pasti buat kamu. Kemudian buat yang sudah menikah, jangan membuang air mata kamu untuk menambah rumitnya masalah. Gunakan air mata kamu itu untuk curhat dengan Sang Pencipta. Jangan gunakan air mata kamu untuk menyesali. Gunakan air mata kamu untuk bercerita dengan Sang Pencipta. Di tengah malam, ketika suasana tenang, gunakan air mata kamu untuk curhat kepada Dia yang menciptakan dunia dan seisinya. Dan di sini, kalau bisa saya katakan yang pertama adalah pesan di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Libra adalah pergunakan air mata kamu dengan semestinya. Jangan terlalu dibuang secara percuma. Jangan buang-buang waktu kamu, jangan buang-buang energi kamu dengan hal-hal yang belum pasti. Nah, kemudian kita beralih ke yang lainnya, secara keuangan. Secara keuangan di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu sudah cukup bagus. Artinya apa? Sejak terdampak daripada ini semua, kamu sudah bisa survive. Dan di sini di bulan Oktober, kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaik, sudah mulai bagus. Dan nanti di bulan November sepertinya juga masih akan tetap bertahan. Dan di sini sepertinya di bulan November kalau saya lihat akan ada peningkatan yang cukup signifikan daripada sisi keuangan kamu. Dan bicara soal usaha, di sini memang usaha kamu sedikit menurun. Karena apa? Karena terdampak daripada ini semua, The Tower, atau bisa dikatakan mohon maaf ada beberapa Libra yang usahanya gulung tikar atau bangkrut. Tetapi di sini kamu masih bisa survive daripada sisi usaha kamu. Dan bicara soal pekerjaan pun demikian. Tetapi walaupun begitu, pekerjaan kamu yang saat ini cukup bisa menopang segala bentuk sisi ekonomi daripada kehidupan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini hubungan asmara kamu dengan pasangan sebenarnya bisa saya katakan cukup aman, bisa saya katakan cukup baik. Hanya saja pasangan kamu sepertinya hanya sebagai pelengkap. Contoh, segelas kopi pasangan kamu itu hanya seperti kopinya, bukan gulanya. Kopi manis yang dipuji siapa? Gulanya, bukan kopinya. Nah, di sini sepertinya pasangan kamu itu seperti itu. Sepertinya ada, tetapi kamu tuh kayak ngerasa nggak ada. Jadi seperti itu adalah gambaran daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 ini. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup. Oke, buat kamu yang punya zodiak Scorpio yang sebentar lagi memasuki bulan kelahiran kamu, di sini yang pertama adalah daripada sisi keuangan kamu sedang berusaha keras bagaimana caranya untuk menambah daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi keuangan kamu sebenarnya masih cukup bagus. Sisi keuangan kamu masih cukup lancar. Tetapi di sini ada beberapa hal yang menjadi tekanan. Apa yang menjadi tekanan? Yang pertama, ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya tidak kamu rencanakan. Artinya apa? Di beberapa hari ke depan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020 ada beberapa hal yang sepertinya mengeluarkan uang, tetapi kamu itu nggak merencanakan untuk mengeluarkan uang. Sehingga apa? Sehingga hal ini kalau bisa saya katakan cukup menjadi permasalahan nanti ke depannya daripada sisi keuangan kamu. Kemudian berbicara soal masalah usaha dan pekerjaan, sepertinya di sini bicara soal pekerjaan kamu merasa nggak nyaman dengan pekerjaan kamu. Karena apa? Sepertinya daripada sisi pekerjaan kamu beban pekerjaannya berat, tetapi sepertinya daripada sisi penghasilan tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan kamu. Sehingga di sini kamu mau resign tetapi masih dalam pertimbangan. Karena apa? Karena kamu masih belum punya batu loncatan setelah kamu resign. Maka dari itu memang harus dipikirkan betul-betul yang kaitannya dengan urusan pekerjaan. Dan yang terakhir bicara soal masalah
asmara kamu dengan pasangan, di sini sepertinya fokus kamu hari ini bukan untuk asmara. Di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 fokus kamu dua. Yang pertama daripada sisi pekerjaan kamu, dan yang kedua adalah daripada segi keuangan kamu yang saat ini sedang kamu upayakan, yang saat ini sedang kamu usahakan. Sehingga di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 ini asmara tidak terlalu menjadi pikiran yang utama buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Tetapi hal ini memang terkadang butuh support daripada sisi hubungan asmara kamu. Tetapi di sini walaupun tanpa support kamu bisa kok menyelesaikan ini semuanya sendirian. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Queen of Cup dan di sebaliknya ada kartu King of Pentacles. Oke, kita ngopi dulu ya bosku. Oke, artinya apa? Yang pertama, daripada sisi keuangan kamu di hari ini cukup bagus sekali. Sisi keuangan kamu di hari ini cukup lancar sekali. Artinya apa? Artinya di beberapa hari ke depan sepertinya kamu akan mendapatkan tambahan daripada sisi keuangan kamu. Nah, tambahannya ini dari mana? Tentunya kamu tahu tambahan ini dari mana. Apakah dari gaji kamu? Apakah dari penghasilan kamu yang lainnya? Dan di sini sepertinya bicara soal kondisi keuangan, kamu akan mendapatkan tambahan-tambahan rezeki di beberapa hari ke depan. Di hari Kamis ini mungkin, atau bahkan besok di hari Jumat yang penuh dengan barokah, kondisi keuangan kamu akan mendapatkan sebuah tambahan secara jumlah yang kaitannya dengan materi keuangan kamu. Dan kemudian bicara soal pekerjaan ataupun usaha, di sini ada kartu Queen of Cup, yang artinya kalau secara usaha tidak terlalu bagus ya. Karena apa? Karena sepertinya usaha kamu grafiknya menurun sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2020 ini. Tetapi kalau bicara soal pekerjaan, sepertinya di sini bisa saya katakan walaupun ada limpahan beban, ada limpahan tanggung jawab yang kamu bawa, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan daripada sisi pekerjaan kamu dengan sangat baik. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi usaha agak sedikit menurun, tetapi daripada sisi pekerjaan kamu bisa menyelesaikan beban-beban yang ada daripada sisi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, di sini antara kamu dengan pasangan komunikasi kurang bagus. Kenapa saya katakan kurang bagus? Maksud kamu baik, maksud pasangan kamu juga dengan baik. Sebuah hal baik juga harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Ketika kamu menyampaikan hal baik dengan cara yang salah, ini justru malah akan menimbulkan masalah. Begitu pula dengan pasangan kamu, menyampaikan segala sesuatu yang baik juga harus dengan cara yang baik. Ketika penyampaiannya kurang baik, justru ini yang akan menjadi permasalahan. Jadi apa? Pola komunikasi yang baik itu juga harus bisa diterapkan. Jadi jangan terlalu istilahnya jangan terlalu ngegas lah dengan pasangan. Bahasanya seperti itu ya. Menyampaikan sesuatu yang baik juga harus dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu juga dalam kondisi yang baik. Jadi seperti itu pembacaan buat Sagittarius di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020 ini. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis 22 Oktober tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab daripada komentar-komentar kamu semua. Dan saya ingatkan sekali lagi buat yang mau request di Facebook, di Instagram @ramalan_zodiakmu. Di sini sebagian besar sudah saya jawab dan ada beberapa yang memang belum saya jawab karena ada keterbatasan waktu. Jadi di sini mohon bersabar apabila ada pesan yang di Facebook belum dibalas ataupun yang sudah DM di Instagram @ramalan_zodiakmu yang belum dibalas, tetapi yang sudah WhatsApp saya, insya Allah semua sudah saya jawab semua. Setelah kemarin WhatsApp saya sempat error karena banyaknya pesan yang masuk. Oke, mohon maaf pembacaan kali ini terlalu lama. Sekian dari saya.
Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.